ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahu al-azim. Yang saya muliakan pengasuh pesantren Tahfidz Quran dan para al-asatidz wal ustadzat, al-asatidz wal ustadzat, at-thalib wa thalibat yang saya banggakan, hadirin wa hadirat yarhamukumullah. Pertama, kita mesti kajian syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang kita dalam tanda kutip miliki, yang sudah dimiliki adalah semata-mata karya Allah. Hada min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Mendapat apapun kita mesti harus mengatakan ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Dia berwani untuk menguji aku. Aashkur, apakah harus syukur? Am akfur, atau aku kufur. Para santri yang sangat beruntung karena dibesarkan di lingkungan, dibesarkan di dalam pesantren Tahfidz Quran. Karena apa? Tentu santri sudah hafal semua, cuma wali muridnya suka lupa. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Baik kalian itu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Itu semua ulama tidak ada yang tidak sepakat hadis itu sahih, tapi juga tidak semua yang melakukan. Itu persoalannya di situ. Ada apa di balik itu? Kenapa sangat mulia? Karena ikut mempertahankan kemurnian Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa kok inna tapi tidak ana? Karena itu Allah itu. Karena mempertahankan kemurnian Al-Quran itu adalah manusia dilibatkan. Kalau hanya mengandalkan yang tertulis saat ini, permainan dunia digital ini, orang-orang yang tidak suka dengan Islam itu satu kata itu dihilangkan, lafaz ilah kan jadi berlawanan sekali. Kecuali menjadi bilang kecuali ya berarti jalan terus. Karena itu salah satu yang terbaik mempertahankan kemurnian Al-Quran itu adalah al-ilmu fisudur, laisa fisudur. Ilmu itu di dalam dada, bukan di atas kertas. Karena kalau hafalan itu sulit untuk dicampuri orang yang tidak suka untuk dirubah. Lalu tertulis dan itu sudah terjadi. Karena itu ada saran kalau beli Al-Quran itu cari yang kira-kira tidak ada palsunya. Itu indikasinya, salah satu indikasinya adalah beli Al-Quran yang terbitan Saudi. Itu pun ada negara yang mencetak model seperti Saudi yang sekarang ada karuan itu. Jadi untuk bilangnya ya dikirim anaknya.
Kalau zaman saya kecil itu tahun 60 belum banyak orang yang Al-Quran, apalagi pesantren yang belum juga ada. Oleh karena itu dulu kan kita hebat, para ulama ilmu dulu 10 tahun berapa Al-Quran, dan sekarang 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi kemajuan yang sangat besar. Merajut ukhuwah Islamiyah itu, yang paling sulit ditemukan perbedaan pendapat adalah dijalin melalui Al-Quran. Jadi kalau semuanya berpusat pada Al-Quran, maka ukhuwah itu menjadi lebih kokoh. Kalau dengan cara-cara lain masih debatable, terjadi perbedaan pendapat. Kenapa? Karena Al-Quran itu untuk mentakwil yang tidak pas, itu hanya orang-orang yang tidak mendapat hidayah. Dan ini harus hati-hati. Ada orang yang pintar betul, tapi karena kepentingan tidak boleh ikut nama saya bisa mencari. Pertama sudah bisa benar. Kalau sudah diwarnai oleh kepentingan politik, itu sering-sering ayat disalahgunakan. Itulah yang disebut menjual agama untuk dunia. Ya, karena memang perang paling berat itu perang Badar apa perang lain? Perang kan raja'na min jihadis sirra ila jihadil kubra, atau raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi perang Badar yang sekian orang, 300 lebih sedikit, melawan 1000. Diulangi lagi. Umat Islam itu kalau nggak diperangi, nggak perangi. Cuma untuk mempertahankan harus dilawan kalau itu merusak. Itu 300 lebih sedikit, karena sejarah agak sedikit kita betul, tapi tidak terlalu prinsip. Orang kafir itu 1000. Tetapi orang kafir melihat orang mukmin itu kelihatan 2 kali lipat. Berarti satu orang kelihatan berapa itu? Kelihatan 6 koma gitu ya. Kan 18 ya. Jadi itu betul ada minta diroti gitu. Nah sekarang ada penyalahgunaan, ada pertandingan pencak silat atau tinju itu. Lihat di sini kalau kelihatan 2, akhirnya muncul yang satu. Penggunaannya tidak disalahgunakan. Manusia ini kan makhluk individu sekali sosial, ini mulai merajutkan. Sebagai makhluk individu, dia punya ciri-ciri khas masing-masing yang berbeda. Ada yang modelnya kalau ngomong keras, itu orang mana itu? Mayoritas orang Batak. Ya, Jawa Timur budayanya apa? Terus terang apa? Nah, Loko Suto itu ada yang lain, Loko Suto itu apa adanya itu. Saya jadi orang Akbar tahun 85 masuk Akbar secara resmi. Kalau nggak resmi kan belum gitu. Itu ya bahasanya beda. Kalau di Jawa Tengah itu banyak bahasa basi, akhirnya basi duluan. Nah kalau yang di Jawa Timur itu terus terang terus jalannya. Terus terang. Mereka itu bilang Pak, ya sih, betul. Ayo minum gitu. Saya tanya ini apa? Oh makan malam. Orang Jawa kami campur ya, udah gitu. Orang betul menerjemahkan sudah betul itu. Akhirnya dimasukkan lagi lapar kan saya jadinya. Karena orang Jawanya campur itu tidak nambah Pak. Nah, jadi bahasa itu banyak sekali bedanya. Jadi perbedaan individu itu yang wataknya macam-macam itu
pegang itu dihormati dia, dilarikan kepada Al-Quran itu. Karena sahabat tidak boleh bersuara lebih dari Rasulullah. Santri tidak boleh bicara sama kiainya, sama pengasuhnya, sama lebih keras gitu. Al-Quran ngajaran gitu. Jadi walaupun orang Medan, orang Papua itu kalau bicara keras, tapi kalau sudah lama di pesantren itu menjadi lebih. Ada keponakan dari Papua itu mondok 1 tahun, bapaknya datang jabatan cium tangan, bapaknya nangis. Sebenarnya nggak pernah terjadi itu, nggak ada ceritanya seperti itu. Jadi saya ingin mengatakan kepada para wali murid kalau ada, kalau nggak ada yang disampaikan di pesantren itu yang sering tidak dipahami wali murid sehingga tidak bisa diperhitungkan adalah biaya mengawasi. Tanyanya di pesantren bayarnya 1 bulan berapa, yang bayar ini ngomongnya. Terus orang bilang SPP berapa, makanya berapa. Bimbing ngawasi, bangunkan pagi, terus nyuruh mandi, nggak pernah dihitung, Pak. Padahal pengawasan itu sangat penting. Kalau putra putri bapak ibu itu sekolah di tempat jauh, gitu nggak boleh nyebut dari bahasa karena direkam. Sekolah di tempat jauh, ketika di rumah oke diawasi orang tua, ketika di sekolah diawasi belum. Nah, antara sekolah dan rumah ini kan blank, ini zona berbahaya ini. Dan ternyata anak sekolah yang naik motor sama yang naik sepeda itu pulangnya cepat yang naik sepeda. Ini kan susah dipahami. Karena yang naik motor jalan-jalan dulu, yang naik sepeda capek jalan-jalan pulang. Jadi yang terbaik naik sepeda yang 11 tahun. Yang paling baik berasrama. Saya yakin bapak ibu diyakini karena penelitian. Saya yakin bapak ibu tidak mungkin banyak sekali terlalu keras atau sangat kecil kemungkinannya bisa rutin membangunkan anaknya pagi-pagi untuk subuh berjamaah dan selesai itu baca Al-Quran. Saya curiga kalau ada yang bisa itu anak saya belajar. Mau katanya 20 tahun, bagaimana membangunkan? Gitu. Belum pengaruh-pengaruh media sosial atau TV. Berteruskan. Saya dulu di pesantren itu 6 tahun, tapi pesantren model lama itu kan pastinya kadang-kadang harus untuk masak, karena masak sendiri. Tapi diuji di pesantren itu zaman saya zaman belum milenial, masih zaman kolonial. Sama dia itu tidak boleh makan nasi selama 2 tahun. Makanya singkong pokoknya begitu kan gitu. Terus nanti dikasih sayur, kalau nggak ada sambal tok. Ternyata pendidikan itu nilai bagusnya adalah anak itu setelah keluar hidup dalam keadaan apapun tahan banting. Sayur kacang, sampai sekarang saya ayam, apalagi ayam potong, ayam kampung sama kacang, kesulitan saya milih kacangnya sudah terlanjur. Lanjut mendarat daging sering sayur. Ya cuma kelemahannya saya dari kecil gak begitu ya, makanya singkong isinya kurang gitu. Baik, ciri-ciri individu itu berbeda. Dan kecuali punya sifat yang beda, manusia itu makhluk sosial yang dia tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh orang lain, butuh kasih sayang, butuh diperhatikan. Sayangnya butuh dipahami. Sayangnya orang sering ingin dipahami tapi nggak pernah memahami orang lain.
pengen diperhatikan tapi dia sendiri tidak memperhatikan orang lain. Pengen dihormati tapi dia sendiri tidak menghormati orang lain. Salah suami nggak hormat dosa kan dia ngajari sama saya juga nggak sayang gitu loh. Jadi saya ingin mengatakan siapa orang yang dihormati itu? Gitu. Siapa orang yang dihormati orang lain? Siapa? Apakah itu bupati atau Pak Pati? Yang dihormati orang lain adalah orang yang menghormati orang lain. Jadi kalau ingin dihormati, hormati dulu orang lain. Birru abakum, berbuat baiklah pada kedua orang kamu. Tabaru abnaukum, maka anak-anak justru akan hormat kepadamu. Jadi anak-anak, sejudes apapun ibu, ternyata ibu yang baik yang judes. Saya baru tahu ini. Judes itu bahasanya cerewet. Jadi kisahnya, menarik kisahnya itu. Tadi kalau anak yang di pondok sudah selesai, yang di rumah ini seorang ibu juga punya anak perempuan ke kamar mandi, selesai pintu belum tutup, selesai panggil sini, ayo sini, pintunya belum ditutup, balik lagi. Terus setelah tutup, pergi lagi mau berangkat sekolah. Ya bu, sudah, lampu belum dimatikan. Terus ada keset itu bahasa ini apa? Welcome. ada kesetnya itu miring gitu. Anaknya dipanggil, loh sini, loh kesetnya belum benar tuh. Nah, terus semuanya sebel gitu. Kemudian singkat cerita, jangan lama-lama. Singkat cerita, anak itu selesai sekolah, cari pekerjaan. Setelah cari pekerjaan, tes tertulis lolos, tinggal wawancara dengan banyak orang, dia dapat yang terakhir. Ketika wawancara, begitu dia masuk, halamannya dibuat tidak seperti ini, masih lebih lagi. Halamannya dibuat kacau. Jadi keran yang untuk nyiram rumput itu masih bocor sedikit, sehingga becek jalan. Jam 10 itu listrik lampu yang di teras masih nyala. Kemudian keset welcome tadi itu kebalik. Gitu. Anak perempuan tadi ketika masuk, karena sudah terbiasa disiplin, melihat lampu itu dia matikan tanpa ada yang nutup. Lihat keset itu dibetulkan. Lihat keran becek itu dia mendekati yang becek untuk mematikan keran yang sudah tidak berguna untuk dinyalakan itu. Kan seharusnya sudah mati. Kalau lainnya enggak, kalau becek jinjir itu larinya keren kan gitu ya. Biasanya gitu lah, apalagi sepatunya baru kan gitu. Begitu masuk anak tadi ketemu pewawancara gitu. Dan namanya siapa? Sri. Terus balik ke Sri. Nah, jadi pulang kok dan beliau Sri. Kemudian ditanya, sudah siap? Siap. Ya sudah, besok kerja. Wawancaranya kapan? Sudah. Loh kapan? Karena ada CCTV gitu. Dia ingin mencari anak-anak yang melakukan sesuatu yang baik tanpa diperintah. Pegawai seperti itu sih bagus. Kalau pakai disuruh, itu dimatikan, boleh sebentar. Wah itu kacau gitu. Sebentar itu sudah 2 hari. Karena kita berkelompok, kita harus memahami masing-masing orang. Orang itu biasanya terjadi miskomunikasi karena tidak tahu wataknya. Saya punya saudara, itu orangnya pendiam. Jadi saya, Assalamualaikum. Gitu, aku awal-awal tersinggung betul itu. Nah sekarang sudah kenal itu memang wataknya seperti itu. Terus kalau ada orang yang lagi naik motor gitu terus, assalamualaikum.
itu nggak usah suudon. Mungkin dia lagi konsentrasi tentang hal yang lain, mungkin harus berkebalan. Pokoknya nggak boleh suudon, intinya gitu aja. Jadi karena kita itu saudara, maka kita harus berdamai. Jadi Islam di Indonesia ini terjadi ada beberapa kendaraan ormas untuk berjuang lewat Islam. Itu ada beberapa ormas, ada NU, Muhammadiyah, ada Persis, ada Tarbiyah Islamiyah, ada MTA, MTS, terus ada Jamaah Islamiyah, macam-macam pokoknya gitu. Selama 5 rukun Islam itu masih berjalan, tidak berbeda. Selama Al-Quran ini kitab sucinya, itu adalah saudara kita. Ya, sosok tafsirnya yang beda itu pakai tafsir jalan lain misalnya ya. Itu karena kepentingan-kepentingan yang lain. Oke. Kemudian bagaimana supaya kita itu masih kurangi? Kita kan nanti selesai jam 8 kurang 6 menit. Tahapan implementasi, tahapan praktek itu ada 4. 1 ta'aruf, 2 tafahum, 3 ta'awun, 4 takaful. Nanti ditambah juga tidak apa-apa karena ini pemahaman saja. Ta'aruf itu tidak kenal maka tidak tahu ya. Kalau kenal jadi tahu. Kamu sudah kenal aja lupa Pak. Nampak ini. Loh, dia menyebut namanya. Bapak lupa dengan saya. Ya, nggak lupa, nggak tahu loh. Bahwa pakai masker itu bagi yang sakit baik banget, yang gitu ya. Ya, atau diduga sakit, atau sekedar hati. Tapi jangan terus. Padahal ini banyak dokter di sini, ya. Iya banyak dokter yang terlibat di dalamnya ini. Dokternya pakai dia karena ke rumah sakit, sama karena dia dokter. Yang lucu itu sendirian di sawah naik sepeda pakai masker Pak. Ini kan nggak menarik itu. Itu hanya menarik bagi penjual masker. Biar tidak gosong. Oh kalau di sawah. Oh iya karena panas. Itu hujan. Akhirnya di Ponorogo ini terjadi dia naik sepeda itu. Sebenarnya orang sekarang aneh-aneh ya. Pengen punya sepeda, pengen motor, punya motor, pengen mobil, punya mobil, naik sepeda lagi. Nanti sebentar lagi jalan kaki itu. Karena naik sepeda itu dia tutup double, terus naik sepeda itu. Kayak kos-kosan Pak, jatuh Pak. Ya matinya bukan karena pakai masker, kan dicabut nyawanya. Ya. Saya pernah mesti di Ikatan Dokter Indonesia. Bapak-bapak, mohon maaf saya tidak ahli bidang medis, di kedokteran. Tapi orang ini meninggal bukan karena sakit. Oh, dia semua kabeh. Bukan karena sakit, karena dicabut rohnya. Itu bahasa agama. Tapi bahasa manusia bahwa orang sakit itu wajib berusaha untuk sembuh. Saya nggak bilang berubah. Kalau berubah nanti alamatnya cabut ya. Berusaha untuk sembuh. Karena sembuh sekarang itu bisa minum-minum yang non kimia. Jadi orang mbah-mbah kita itu kenapa awet? Kayaknya makan yang herbal apa nggak sadar kalau itu herbal. Sedangkan yang pahit-pahit ya, minumnya aja ada gula pasir, gula batu, gula atos.
Terus ya, jadi dia minum yang pahit-pahit ya. Ada broto wali, ada segala macam itu. Terus makan itu dedaunan, daun-daunan, daun kates, daun luntas, daun yang sudah berjenis apa? Kelor. Nah, kelor. Yang tidak doyan itu bapaknya itu makan daun pintu. Nah, orang sekarang, jangan kan? Orang sekarang itu ada yang doyan daun pintu. Aku nggak ngomong siapa-siapa loh, cuma ngomong aja. Ada proyek. Wah, dia itu daun pintu. Bukan gula batu pak, batunya pak. Aspal. Padahal bibirnya tipis pakai lipstik, pak. Doyan aspal. Tidak boleh seudon, cuma ini yang terjadi. Saya ingin menyampaikan gini. Di mana salahnya pendidikan? Makanya ada pendidikan Al-Quran ini bagus sekali. Lihat aja ya. Coba kita raba-raba. TK sama SD itu lebih nakal anak SD apa anak TK? SD. Jujur lagi. SD sama SMP lebih nakal siapa? SMP. SMP sama SMA lebih nakal siapa? Nah, selesai. Berhenti situ aja. Orang-orang yang korupsi itu, korupsi kan sebuah kenakalan. Ya. Orang yang korupsi itu SMA atau S2? S2, S3. Jadi penjara itu lebih banyak perlu S2, S. Salahnya di mana ini? Salahnya ilmu pengetahuan umum tidak didasari akhlak. Akhlak itu sudah implementasi. Kalau cuma ilmu agama, orang hanya paham ilmu agama tapi tidak terlatih melakukan namanya Islamullah. Ambil ilmu keislaman, tapi nggak melakukan. Dan yang ketangkep itu S3 IAIN, mereka kacau. Jangan disalahkan IAIN-nya loh, karena IAIN-nya nggak salah. Yang salah anaknya sama dosennya. Karena itu harus tahu. Dan tafahum sudah saling memahami. Itu. Saya itu ingin punya anak laki kecil, mas saya ingin jadi seorang hafid. Gagal. Anak saya itu hafal 8 juz di Krapiak Jogja. Digabung itu tahun 2006 Pak. Ini mantan TKI Nobel Prize ngebut Pak. Kena Pak. Kena wafat Pak. Yang satu dua kan sudah gede. Miliknya udah bisa. Memucilkan lagi nggak bisa. Makanya ini ibu-ibu Bapak, teman-teman Bapak Ibu, tidak ada ceritanya seorang hafid, seorang hafidoh melarat dan bisa makan, nggak ada. Dan ditemukan. Apalagi hafid, hafidoh, terus nyuri, nggak ada. Dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sayangnya teman-teman kita yang di sana jauh itu hafal tapi karena kami belajar. Apa itu untuk dijalankan. Kalau sudah tafahum saling memahami harus tahu saling tolong menolong. Enggak saya hidup sendiri. Tidak bisa orang itu hidup sendiri. Ada kisah menarik. Ini misalnya saya hidup sopan nggak? Aku tadi kan sudah mau niat puasa. Tadi kan sudah sahurnya ada nggak? Alhamdulillah. Saling tolong. Ada kisah menarik. Waktu
waktu itu saya di Jogja jadi dosen sekolah dasar. Nah, dosen itu guru sama. Dosen sekolah dasar di sebuah pegunungan. Dari tempat berangkat itu 30 kilo. Kalau musim hujan itu ya kehujanan, namanya juga musim hujan. Pakai sepatunya penuh air Pak. Karena jadi sebuah kampung, maka saya nggak pernah pakai persiapan. Wong yang diajarkan membaca surat Al-Fatihah saja lama, jadi terlalu nyan. Seminggu saya bagi 3 hari kuliah, 3 hari ngajar. Kuliahnya asalnya tidak. Jangan ditiru tanpa didahului seorang ahli. Kemudian kepala sekolah itu apa? Galak. Begitu galak sama guru-guru, dikit dimarahi gitu. Jangan ditiru ini. Terus saya ajak provokasi. Waktu muda kan masih termotivasi. Yuk, karena bapak kepala kita itu galak banget, kasih pelajaran. Kasih pelajarannya gimana? Yuk kita bikin surat izin semuanya ke dokter 2 hari. Kalau sekolah datang tidak ada guru 2 hari. Yuk ngulangin diri. Itu artinya apa? Sehebat apapun yang diambil itu, sehebat apapun butuh orang. Itu orang-orang di Jakarta. Kalau musim hari raya ditinggal pembantu kan jadi ya boleh gitu. Nah, kalau di pondok ini bukan berarti tidak mau ditolong, kemandiriannya tinggi. Makan seadanya terlatih, makan enak tidak terkejut, tidur di musola merem, di hotel juga bisa merem, kan itu? Tidak. Kalau latihan nyaman itu 2 hari selesai. Tapi kalau latihan susah, susah dalam tanda kutip, bukan susah hatinya gitu. Saya saat ini tidur di lantai agak gerimis karena hujan, tidur di hotel berbintang, merem Pak. Artinya bagaimana dalam situasi apapun saya tidur di hotel itu karena dibayari aja. Kalau bayar sendiri rugi lah tidur. Untuk yang lain aja gitu. Jadi harus tolong-tolong, jangan merasa gitu. Karena orang yang sombong gitu, sombong sekali gitu. Sombong kecil aja nggak bisa masuk surga. Siapakah orang-orang yang punya modal untuk takabur? 1, orang kaya. Tidak mesti orang kaya takabur, tapi dia punya modal untuk takabur. Ayo apa? Rapat RT. Paling nanti akan bicara loh. Apa itu nanya bikin goro-goro loh. Bisa nanti akan nanya nggak datang itu sebab sombongan, tidak boleh. Yang kedua Pak, orang cantik ya Pak ya. Orang cantik itu sosok punya modal sombong. Rasa gara-gara Pak, bosan colok dengan riak ya. Tidak semua orang cantik itu, cuma ini punya modal. Yang berbahaya juga, ini makin sulit dipahami. Orang yang pintar, orang berilmu kalau nggak hati-hati bisa kemasukan sombongan. Yuk pengajian, soal ini alas pengajian menurut aku sih soal gitu. Ini kan bahaya, gitu. Tidak boleh gitu. Ngaji itu bukan untuk sekedar tahu, itu amalia. Nah, gitu. Siapa yang berangkat ngaji dari rumah tadi, setiap 1 langkah itu dibalasnya 10 kebaikan. Dan sama berapa langkah tadi? Tidak mau tak motor. Ya dihitung putarannya. Jadi yang ini agak lebih sulit lagi. Ini sombong atau tidak? Ini Pak. Tapi jangan terus dua orang. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Pak, kundur haji. Hari apa Pak pulang haji? Ya baru 9 hari. Alhamdulillah saya sudah 9 kali haji. Ya, mulai. Jadi jawab anak-anak kan saya sudah 9 kali.
Jawab saya, sing kok sopo. Menyakitkan itu. Alhamdulillah tadi malam saja tahajud 8 rakaat. Nah, itu boleh ngomong seperti itu boleh supaya orang lain ikut. Tapi jangan sampai supaya orang tahu. Boleh supaya orang tahu kemudian ikut masih boleh. Tapi kalau sekedar supaya orang lain bisa. Mulai kaji, langsung mau member. Kalau ngarap kaiso ora belajar akhirnya pondok paket langsung enggak bisa malah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah sukses ini. Ini modele lali surat ini. Apa itu namanya? Untuk orang itu sama tidak sulit. Tapi tidak boleh loh Pak, kalau orang terus baca model sukses terus sombong enggak juga. Kita tidak bisa melihat hati orang. Yang bisa melihat hati orang cuma dokter, ini tidak. Jadi kita tidak bisa melihat hati orang. Jadi karena itu tidak boleh dilihat orang lain. Kita hanya mengetahui. Nah, mobil lahir. Kita hanya bisa melihat yang nampak. Allah yang mengetahui, Allah yang mengetahui sampai yang di dalam itu. Karena itu tidak boleh yang jadi suudzon yang baik. Suudzon yang baik itu namanya husnudzon. Husnudzon yang baik namanya suudzon. Mulak. Jadi harus punya prasangka yang baik. Aku begini kebelasan kami. Ayo, udah beli kong di mereka Pak, jangan sampai jam 7 tepat. Kau lihat ini tidak boleh. Harus mana tuh? Itu abdul kan mayit, tapi kayak mayit. Mayit kan mana? Ini mayitnya ya, Pak. Jadi tolong menolong. Nah, yang lebih mulia itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu. Sodako, aku misalnya aku sodako kan kalau udah mau sodako. Bila sih tak ini gak ngerti nek kuwi rondo ngono Pak. Lah bojoku ora bener. Saya tuh punya yatim piatu. Nggih, seperti al-Fatah. Bojoku yatim piatu. Yatim piatu itu batasnya balik ya. Kalau jam balik ya awalnya balik itu sudah yatim piatu lagi. Kemudian yang selanjutnya adalah takabur, merasa senasib. Ini kurek ya, ibu kota jaringan tidak. Jangan karuan. Ya sudah di perusahaan orang kan ya. Jadi pesantren itu eksis tambah. Nek pesantren tambah akeh ini Bapak Ibu itu nek kampanye ngajak supaya belajar tahfidz Quran. Tenang ini Pak. Ku nek wis tuwa kaya wani apa nggih? Apa wis piye? Ilangin cepet. Oke. Nah, jadi imam itu nek apalane setengah-setengah. Dia Pak. Wong jadi masa latini dia asli. Masa apa? Surat Al-Kafirun. Gak rampung-rampung. Ini sambil lah. Ini zaman biasa, zaman dulu. Ya, kan sekarang zaman milih. Terus dikawani. Bahkan di kampus kita masih bahas mengenai tekon ya. Tekon ini nomor 12 ya. Pak, sebetulnya menyentuh, membawa,
membaca mushaf, membaca Al-Quran di mushaf, sekarang ada membaca Al-Quran di HP banyak. Itu harus wudhu tidak? Terus saya jawab, aku nek ikut wudhu, masyarakat umum, nek wudhu Muhammadiyah kan dia, aku gak ganti bocok-bocok ya. Harus wudhu tidak? Sampai pengen jadi orang berakhlak mulia tidak? Iya, wudhu. Iya. Ini Kementerian Agama juga sepakat bahwa mengatasi perbedaan itu, maka dihukumkan sunnah dan sopan karena dari mana? Dari ketiga ke langit itu kan layama suruh kita tidak bisa mengerti yang suci, itu kan suci dari sana. Itu didekat oleh malaikat. Nah dari langit ke bumi mestinya gitu loh mengikuti yang dari langit. Katanya ini yang terbaik akhlaknya itu adalah wudhu. Padahal akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya orang beriman itu adalah akhlaknya mulia. Ada. Sesuai yang dulu itu akhlaknya. Orang hidup itu yang menentukan nasib Allah, tapi bahasa manusia orang hidup itu yang menentukan nasibnya itu sikap, attitude, akhlak. Pintarnya pintar diri kayaknya menang, pintar dilakeh kayaknya konjol, sepi kayak. Ya. Itu tadi yang diterima dari bekerja yang berakhlak, luweh enak. Ada yang pernah jawab nggak? Ada. Kalau saya bahasa Indonesia kan ya, lebih mudah membenarkan orang lebih mudah membenarkan orang yang tidak pintar. Baik ya. Orang ini dikacau kan kalau mengganggu aku. Lebih mudah meminterkan orang benar, lebih mudah memandai. Tahu ya? Mencerdaskan. Ya, lebih mudah mencerdaskan, meminterkan, memandikan orang benar daripada membenarkan orang pintar. Bapak masih betul ya. Luweh gampang minterke wong sing bener, banane benerke wong sing benerke wong pinter kuwi butuh beningi hati. Sarjana kandhani hebat. Jawab, gak bisa itu. Ini kan dibaca terus. Menurut Imam Samudra, nek kagok kita ya malah dibalik kandhani. Ada sing ngene. Nama cokoran iki nek gak ngerti manane ora padha. Membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an tidak tahu maknanya, tujuannya itu dapat pahala. Semua bacaan itu yang dapat pahala cuma Al-Qur'an, membaca tok. Mendengarkan tok itu dapat pahala. Nyangoni sing mondok iki pahala. Iya. Nek iso gini, kun aliman, jadilah orang yang alim, ajar. Yang tidak bisa, au muta'aliman, jadi orang yang ngaji. Kalau tidak bisa ngaji, kadang itu yang lain. Au mustami'an, mendengar aja. Nek mendengar kok gatel kupingnya. Au muhibban, seneng gitu aja. Walakatun khomisan, jangan jadi nomor 5. Ngajar gak mau, belajar gak mau, dengerin gak mau, ya seneng aja gak mau. Fatah nikah, anda akan hancur, rusak. Ya, yang sapi, ia belajar, ia mendengarkan, ia senang. Yang luar kayak kita ini,
ngapalnya susah ya. Ini jadi nek teko ya iso, kayak itu dengan surat kan. Gampang lali. Iya, pertama dosa. Lah muhibban itu seneng itu pakai modal. Bukan seneng tok. Aku seneng. Saya Pak Dokter yang tadi itu seneng dengan pesantren. Bentuk senengnya bermacam-macam. Di antaranya seneng terus ngasihkan dana untuk ini kan itu. Wong sing sedekah itu dibalas pinten? 700 kali lipat. Aku berapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin Pak, nek apa tuh piye terlakuan. Gambarannya orang yang sedekah itu seperti sebuah biji yang ditanam tumbuh 7 cabang. Oke. Nah, setiap cabang itu bahasanya. Terus sayangnya kita itu sebenarnya transaksional. Dan saya sedekah 1 juta kok nggak kembali 700 juta. Ini tuh mikir duit. Karena ini sedekah ya 1 juta. Anaknya manut gelem ngaji itu nilainya mahal. Ya duitnya banyak, anaknya mendem apa? Duitnya banyak, duitnya mondok. Itu yang kedua ya. Jadi sehat, terutama balasan yang paling kualitas adalah hidayah iman dan Islam. Ya iman Islam sangat itu aman, tidak tercemari oleh uang yang tidak jelas. Kalau yang saya katakan, nggak sampai belakang ya Pak ya, nggak apa-apa. Jadi itu syukurnya gitu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Ibu saya itu dulu seneng bahasanya itu bantu cah pondok. Jadi pondok itu di tempat rumah, terus kalau pondok itu gitu. Akhirnya anaknya ya doa ini ada pondok. Tapi saya itu pondok di Ngabar nggak lulus sampai sekarang. Nyatanya masih di situ. Kayak biasanya lulus pulang, kan? Belum pulang berarti belum. Ketemu ya. Satu apa tadi? Ta'aruf. Harus kenal. Kenal itu bukan sekedar nama, kenal sampai dalam. Gitu. Terus saling memahami. Orang kan saling memahami nyaman. Gitu. Menek sampean ceramah kok cengengesan. Atau disini aku, ya Allah, kalau Pak Suci kok gimana kalau cengengesan. Kawan. Tahu kalau siapa harus saling menolong. Jadi kalau menolong paham itu tepat sasaran, tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah. Terus yang terakhir takaful, merasa senasib seperjuangan. Umat Islam itu bagikan satu tubuh. Nek kene sikile iku kuwe tuwe gampang coplok juga ya. Kalau enggak coplok maka tangan satu menolong. Makanya menolong mencari potongan buku. Biasanya melok, astagfirullah. Ini enak sebagian oknum Islam di golongan Islam sitoe di kapake ngono lho ora jelas. Sing ini rasa ini, yang tinggi namanya radon. Padahal rukun Islamnya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama. Mungkin beda kendaraannya jadi. Siji numpak roda telu, apa jenenge? Iya. Siji roda pas di motor, ini padha tujuane. Nah, ya. Alhamdulillah kalau hafidh atau orang yang berusaha menghafal Al-Quran itu dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Allahumma amin. Kados sampun cerak anjenipun kalau ngoten
Kok wonten piranganipun adat kula yen saya agung banget sami. Terus tadi aku lihat anak ini bagus loh dari yang tadi menyampaikan. Coba presenter yang lebih. Iya. Dari mana? Wah, orang banyak. Gak ada tak? Aku yang dari anak ini tambah 5 ya filmnya. Yang lain juga punya akuntansi cuma belum kedepankan gitu ya. Kami harus gantian. Nah, tadi diminta untuk doa. Oke, doa itu sing apike sing doa sing cendek. Oh, sing cendek, oke, matur alhamdulillah. Ridha ilah wali syafa'ati rasulillah wali ijabati mas'ul wali kulli nyatin sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. سيد الأولين والآخرين والسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الحامدين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم يا الله لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم يا الله توفنا مسلمين وحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا محرومين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa telah sampai di penghujung acara. Telah kita simak bersama tausiah yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Marsudi MA. Semoga tausiah yang telah disampaikan beliau dapat menambah wawasan bagi kita semua, agar dapat memupuk dan mempererat rasa ukhuwah Islamnya serta tali silaturahim sesama manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam potongan firman-Nya, surat Al-Imran ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu mewarisi semuanya. Dan kami segenap pondok pesantren Tahfiz Al-Quran memohon doa kepada semua yang hadir di sini agar kami selalu istiqomah dalam berjuang di jalan Allah, baik dalam beribadah maupun menurut ilmu, sehingga dapat mendapatkan kebaikan pada guru-guru kami, teman-teman kami seperjuangan, sekitar masyarakat, serta umat Islam, dan tentunya kebaikan manfaat bagi bangsa ini. Sebagai bangsa ini menjadi bangsa yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami tutup acara pada pagi hari ini, kami informasikan kepada seluruh jemaah yang hadir, selepas pengajian ini bisa berkunjung ke bazar mini yang disediakan oleh panitia yang berada di sebelah timur masjid. Dan terima kasih kami ucapkan para hadirin yang sudah menyempatkan waktunya dalam acara pengajian ini. Dan saya pribadi selaku pembawa acara meminta maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dari para jamaah sekalian. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Marilah kita tutup acara pengajian pada pagi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majelis, dilanjutkan dengan bacaan Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas berapa?